Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya dari Naufal bin Iyas al-Hudhali. Dia berkata, kana Abdurrahman ibni Auf lana jalisan. Ya, kami memiliki teman duduk yaitu sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Wa kana ni'mal jalis. Abdurrahman ini adalah teman duduk yang paling menyenangkan. Wa innahu in qalaba bina dzata yaumin hatta idza dakhala baitahu wa dakhala faghtasala. Suatu hari ketika kami lewat, dia menemui kami dan dia mengajak kami mampir ke rumahnya. Ketika kami masuk ke dalam rumahnya, maka dia pun masuk ke dalam kamar dan mandi. Thumma kharaja wa utina bi sohfatin fiha khubzun wa lahmun. Kemudian dia keluar dan disajikanlah kepada kami bi sohfatin, nampan yang isinya adalah roti dan daging. Berarti termasuk makanan mewah di masa itu, Pak. Karena Abdurrahman bin Auf ini termasuk sahabat Nabi yang miliarder. Ya, orang kaya ini Abdurrahman bin Auf. Falamma wudi'at, ketika nampan itu diletakkan, baka Abdurrahman menangis. Faqultu lahu, maka aku bertanya kepadanya, ya Aba Muhammad ma yubkika, wahai Abu Muhammad. Jadi panggilannya Abdurrahman itu kunyahnya Abu Muhammad. Apa yang membuat engkau menangis? Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, halaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walam yashba' huwa wa ahlu baitihi min khubzis syair fala urana ukhirna lima huwa khairun lana. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, kata dia, dan seumur hidupnya beliau dan anggota keluarganya belum pernah kenyang dengan makanan berupa roti gandum seperti ini. Ya. Fala urana ukhirna, ya. Maka saya khawatir ketika kita ini diakhirkan masa kematiannya, ya, boleh jadi kondisi kita tidak lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdurrahman bin Auf ini jamaah rahimakumullah adalah salah satu dari 10 sahabat yang diberitakan oleh Rasul pasti masuk surga. Jadi orangnya masih hidup, Rasul sudah mengatakan dia ini ahli surga. Ini Abdurrahman bin Auf. Dan dia termasuk di antara 6 orang yang diangkat oleh Umar bin Khattab sebagai teman musyawarahnya saat menjadi khalifah, ya, penasehat, atau oleh ulama disebut ahlul halli wal aqdi. Begitu pula ketika Umar menjelang kematiannya, Umar berwasiat kepada 6 orang ini untuk memilih pengganti setelah Umar bin Khattab nanti meninggal dunia. Ya. Dia ini orang yang sangat luar biasa, Pak. Bahkan dikatakan dia mungkin orang ke-7 atau orang yang ke-8 yang masuk Islam pertama ketika di Mekah. Yunur as-sabiqun al-awwalun. Orangnya sangat gigih, sangat telaten, ikut dalam beberapa peperangan. Perang Badar ikut, perang Uhud ikut, mendapatkan 21 luka. Ini Abdurrahman bin Auf. Ya. Orangnya sangat iffah artinya sangat menjaga kehormatan dirinya, tidak meminta-minta kepada orang lain. Ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah, dia dipersaudarakan kepada salah satu sahabat Ansar. Sahabat Ansar ini menawarkan kepadanya, wahai Abdurrahman, saya punya 2 istri, ya. Pilih mana yang kamu suka, saya akan ceraikan. Setelah selesai iddahnya silahkan kamu nikahi. Rumah saya bagi kepadamu separuh-separuh, hartaku saya bagi kepadamu separuh-separuh. Tapi Abdurrahman bin Auf tidak memanfaatkan, Pak. Dia bilang enggak, ya, semoga Allah memberkahi hartamu dan semua yang kamu miliki, tapi saya enggak butuh itu semua. Tunjukkan kepada saya di mana pasar. Dia lebih memilih memulai usaha dari nol. Maka dia datang ke pasar, ya, dia mulai berdagang sedikit demi sedikit. Nggak lama, sebulan kemudian dia sowan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Rasul, kayaknya ada yang beda ini.
Kata Abdurrahman, iya ya Rasul, saya baru saja melaksanakan akad nikah. Kata Rasulullah, luar biasa. Berapa maharnya? Maharnya adalah emas sebesar telur ayam. Jadi kan udah banyak, hartanya udah mulai banyak, sebulan padahal. Ya. Dan jamaah rahimakumullah, infaknya Abdurrahman bin Auf ini luar biasa. Ya. Pernah dia berinfak itu 100 ekor unta plus muatannya, Pak. Muatannya itu seperti gandum, makanan, zaitun, madu, kurma. Insyaallah. Dan sebelum wafat dia pernah berpesan untuk berwasiat ya, untuk menginfakkan 1000 ekor unta dan muatannya plus 25.000 dinar fisabilillah. Ini Abdurrahman bin Auf. Dan Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat Nabi yang mengetahui perjalanan dakwah Nabi dari awal sampai Rasulullah SAW wafat. Sangat paham. Karenanya begitu dermawannya dia, ya, dia disebut oleh sahabatnya tadi Naufal bin Iyas bahwa sebaik-baik teman duduk adalah Abdurrahman bin Auf. Orangnya sangat dermawan. Ketika kami mampir ke rumahnya, dia menghidangkan kepada kami makanan, nampan berisi roti dan daging. Ketika diletakkan di hadapan kami, dia nangis. Dia sering nangis, Pak. Walaupun dia kaya raya, dia bukan menangisi karena kurang kaya, enggak. Salah satunya diantaranya ini, dia menangis. Ditanya, kenapa engkau menangis? Rupanya dia mengenang Rasulullah SAW. Saya ingat Rasulullah SAW itu wafat dan selama hidupnya beliau belum pernah kenyang. Beliau dan keluarganya kenyang dengan makanan berupa roti dari syair, dari gandum ini. Ya. Lalu dia mengambil pelajaran, ya, kalau Rasul saja sebagai manusia terbaik wafatnya seperti itu kondisinya, lalu bagaimana dengan kita ini? Kita ini sudah meninggalnya belakangan, hidup kita ini berkelimpahan banyak makanan dan juga banyak kecukupan berkaitan dengan masalah dunia, ya. Apakah nasib kita ini lebih baik dari Rasulullah SAW? Itu yang dikhawatirkan. Dia mengkhawatirkan fitnah dunia atas dirinya. Nah, disinilah jamaah rahimakumullah kita memahami bahwa tangisan Abdurrahman bin Auf ini adalah tangisan kenangan yang sangat indah antara dirinya dengan Rasulullah SAW, dan tangisan yang seperti ini tangisan yang sangat dipuji dan bahkan insya Allah mendapatkan pahala karena air mata dalam kebaikan. Ya. Dan kemudian kita mendapati bahwa kehidupan Rasulullah SAW yang sulit itu, ya, tadi kita sampaikan, bukan karena Rasulullah itu tidak mampu untuk mendapatkan kekayaan. Ya, Rasul kalau perang mendapatkan jatah tentu sangat banyak, tapi tadi kita sampaikan Rasul tidak pernah menyimpan harta di rumahnya. Beliau selalu membagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan beliau memang memilih hidup dengan apa adanya. Bahkan pernah kita ceritakan sebelumnya, beliau sempat di rumahnya tidak menyala api sebulan. Ada yang mengatakan 2 bulan, saking tidak ada bahan makanan yang bisa dimasak, hanya memakan kurma dengan air putih. Bahkan Rasul mungkin juga sering-sering kali berpuasa. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, kemudian di hadis ini juga menunjukkan kepada kita betapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan karunia kepada sahabat-sahabat Nabi setelah mereka mengalami kondisi sulit di Mekah, juga kondisi sulit di Madinah, mulai sekitar tahun ke-8 Hijriyah, ya. Mulai dari sebelum penaklukan kota Mekah, setahun sebelum penaklukan Mekah, sampai setelah penaklukan Mekah dan seterusnya, ini kehidupan ekonomi sahabat-sahabat Nabi di Madinah semakin membaik. Sehingga kemudian wilayah kekuasaan kaum muslimin di zaman Umar meluas. Dan mereka yang dulunya adalah orang-orang biasa di Mekah, lalu satu persatu Allah karuniakan kepemimpinan. Ada yang menjadi pemimpin di Basra, di Kufah, di Mesir, dan di daerah sekitarnya, di Irak dan seterusnya, ya. Kemudian dunia juga dilapangkan bagi mereka semua. Nah, Abdurrahman bin Auf ini khawatir, takut kalau dunia ini akan menyeret mereka kepada nasib akhirat yang buruk. Itu yang dikhawatirkan, ya. Karena Rasulullah SAW pernah berpesan, ya, saya tidak mengkhawatirkan, kata Rasulullah, saya tidak mengkhawatirkan kemiskinan atas kalian.
kefakiran saya nggak takut. Kenapa? Karena kaum muslimin saat itu telah teruji sanggup bertahan dalam kondisi kehidupan yang sulit. Ya, mereka tetap istiqomah, konsisten dengan keimanannya. Ya. Tetapi aku khawatir kalau dunia ini dilapangkan bagi kalian, lalu kalian saling bersaing dalam urusan dunia, ya, lalu kalian saling membinasakan satu sama lain karena berebut urusan dunia, sebagaimana yang terjadi kepada Bani Israel sebelum kalian. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang Pak, kalau kita renungkan, rata-rata perselisihan, permusuhan, perpecahan sampai peperangan dan bunuh-bunuhan di antara manusia itu seringkali faktornya adalah rebutan dunia, baik itu dalam urusan penghasilan, harta, dalam urusan wanita, dalam urusan jabatan, urusan kekuasaan, urusan pengaruh, dan lain sebagainya. Ya kan? Hari-hari ini kita banyak mendengar berita preman rebutan wilayah kekuasaan untuk narikin pungli dan seterusnya. Banyak segitu kita mengalami. Ya. Itulah mengapa ketika para sahabat Nabi berselisih tentang rampasan perang Badar, berselisih. Yang satu bilang kami paling berhak karena kami yang mengejar musuh sampai mereka lari nggak kelihatan. Yang satu lagi bilang, oh enggak, kami yang paling berhak, kami yang ngumpulin harta rampasan ini. Sebagian lagi mengatakan kami yang paling berhak karena kami yang menjaga Rasul sehingga tidak terjadi sesuatu yang buruk kepada beliau. Terjadi 3 kubu, masing-masing merasa paling berhak mendapat harta rampasan perang paling banyak. Ya. Nah, rupanya urusan-urusan dunia seperti ini, Pak, langsung diambil alih oleh Allah dalam pembagiannya. Maka lihat, dalam urusan harta dunia Allah yang bagi, zakat Allah yang tetapkan, berapa nisabnya, ya kan, berapa kadar keluar zakatnya. Urusan warisan juga Allah yang bagi dalam surah An-Nisa detil, siapa yang dapat setengah, siapa seperempat, siapa seperenam, siapa seperdelapan. Itu. Begitu pula dalam urusan ghanimah Allah ambil alih. Maka diturunkanlah surah Al-Anfal, judulnya Al-Anfal, artinya rampasan perang. Itu pun ayat yang menjelaskan tentang pembagian ghanimah itu bukan di ayat pertama, tapi adanya setelah 40 ayat baru muncul itu. Annama ghanimtum, ya, min amwalin fa inna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba dan seterusnya. Ayat pertama surah Al-Anfal itu bunyinya gimana? Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang rampasan perang. Qul, jawablah, al-anfalu lillahi war rasul. Rampasan perang itu menjadi hak prerogatifnya Allah dan Rasulnya. Jadi langsung dicabut hak pembagiannya dari mereka, langsung Allah yang ambil alih. Yang tentu eksekutornya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fattakullah, Allah ingatkan dulu, dinasihati dulu, takutlah kalian kepada Allah. Ya. Fattakullaha wa aslihu dzata bainikum. Islahlah, perbaikilah hubungan hati di antara kalian. Wa atiullah, taatilah Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, in kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar beriman. Jadi ini keras, tegas peringatan ini. Rampasan perang itu adalah hak Allah dan Rasulnya yang akan bagi. Ya. Maka sebelum dibagi rampasan perang itu, tingkatkan dulu takwanya. Takutlah kalian kepada Allah, lalu perbaiki hubungan di antara kalian. Kenapa penting, Pak? Karena urusannya yang menjadi persoalan itu bukan masalah pembagiannya, tapi masalah hati. Kalaupun sudah dibagi, tapi kalau hatinya itu belum selesai, kira-kira masih berantem lagi nggak? Masih. Berapa banyak antar saudara itu walaupun warisan udah dibagi, udah bener, tetap berantem. Betapa banyak manusia itu udah dapat jatah masing-masing, tetap aja berantem. Ya. Ini. Jadi pentingnya wa aslihu dzata bainikum, perbaikilah urusan hati kalian, saling memaafkan. Lalu apa? Wa atiullaha wa rasuluh.
ya, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Nah, kalau itu sudah dijalankan jamaah rahimakumullah, semua tunduk kepada hukum Allah, semua tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai, urusan hati selesai. Tapi kalau tidak, ya tadi, ya. Jadi itu luar biasa. Dunia itu yang banyak membuat orang itu berselisih, bermusuhan, bertengkar sampai kemudian menghilangkan nyawa. Karena itu Allah mengingatkan kepada kita, Rasul mengingatkan kepada kita, ya, urusan duniawi itu rentan menimbulkan permusuhan kalau tidak dilandasi dengan ketakwaan. Ya. Makanya di sini ketika kita mendengar tentang kisah-kisah bagaimana penghidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kesederhanaan beliau, kebersahajaan beliau, ya, di mana beliau lebih memilih hidup sebagai orang yang apa adanya, tidak bermewah-mewah, adalah untuk memberikan pelajaran kepada kita semuanya agar kita pun demikian sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar hati kita ini tidak terpaut terlalu dalam terhadap dunia. Ya. Bukan berarti kemudian kalau gitu kita hidupnya miskin deh kayak Rasulullah, enggak begitu juga. Rasul dan Allah memperbolehkan kepada kita untuk menikmati kehidupan dunia secukupnya, sekedarnya. Tapi Allah juga mengingatkan kepada kita agar dunia yang Allah karuniakan ini sebagai titipan darinya, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk meraih kebaikan di akhirat. Itu yang paling penting, ya. Sebagaimana seorang yang soleh, yang banyak menginfakkan hartanya di jalan Allah, bahkan saking banyaknya sampai orang-orang berkomentar, mengapa engkau mengeluarkan infak sedekah harta anda itu begitu banyak sekali, apakah anda tidak khawatir akan miskin? Ya. Maka dia menjawab, menurut anda kalau orang itu mau pindahan rumah, hartanya ditinggal apa dibawa? Ya, orang itu mesti jawab, ya orang kalau mau pindahan rumah ya dibawa semua, nggak mungkin ditinggal. Maka orang saleh itu mengatakan, begitupun saya ini mau pindahan ke akhirat, ya, maka harta saya mau saya bawa ke akhirat dengan cara diinfakkan, disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi kita semua dan juga menjadi penguat, ya, dalam kesabaran, dalam ketabahan, dan selalu dapat menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia yang kita dapatkan, ya, dan setiap kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu adalah supaya kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur agar kita meraih kebaikan di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.